Renungan Malam Seiman berjudul Penggunaan Persepuluhan, ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10 adalah ayat inti dari renungan kita pada malam hari ini. Pada renungan kemarin malam kita telah melihat bagaimana Abraham telah memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Oleh sebab Abraham adalah bapa semua orang percaya, maka ialah yang menjadi contoh dalam memberikan persepuluhan bagi semua orang Kristen. Oleh sebab itu, orang percaya patut memberikan persepuluhan kepada Kristus, imam besar kita menurut peraturan Melkisedek. Kita bisa lihat dalam Ibrani 5 ayat 9 dan kemudian 10 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, bagaimana kita menggunakan persepuluhan tersebut? Persepuluhan itu suci dan harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang suci. Alkitab menyebutkan setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat tersebut di atas menyebutkan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Untuk orang Israel dalam perjanjian lama, persepuluhan itu digunakan hanya untuk orang-orang Lewi yang sama sekali tidak menerima bagian apa-apa dari suku-suku Israel. Karena mereka harus menggunakan seluruh waktu mereka untuk merawat peribadatan bangsa Israel, melayani pekerjaan di bait suci, dan memberikan petunjuk kepada orang mengenai banyak hal yang berkaitan dengan hukum Tuhan. Kita lihat dalam Bilangan 18 ayat 21 dan 24. Sesudah penyaliban, saat peranan langsung keimamatan orang Lewi pun berakhir, namun persembahan persepuluhan masih tetap digunakan untuk membantu pelayanan gereja Allah. Paulus menggambarkan dasar utama prinsip ini dengan menyelaraskan pelayanan keimamatan dengan pelayanan Injil yang baru didirikan. Ia berkata dalam Korintus 9 ayat 11-14 bahwa jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihan kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagiannya mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dengan demikian, yang berhak menerima persepuluhan itu hanyalah gereja yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengabaran Injil. Kiranya kita dapat selalu ingat untuk mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Tuhan Yesus memberkati.